Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website GBI Poge Plaza. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi juga hotline 0878 7259 1817 untuk mendapatkan informasi daripada GBI Pondok Gede Plaza. Dan ibadah online selama ini dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, dan YouTube daripada GBI Pondok Gede Plaza. Mohon dapat di-follow dan subscribe masing-masing media sosial. Dan Bapak Ibu Saudara, jika ada permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mempersampaikan permohonan doa tersebut ke kami lewat doa.gbipogeplaza.org atau nomor telepon hotline yang ada. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke dua rekening yang ada, yaitu rekening BCA dan CIMB Niaga, sesuai dengan tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara masing-masing. Dan atau dapat juga mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk mengetahui nomor rekening yang ada. Dan di bulan Agustus ini Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema Fruit of the Spirit. Mari kita sekali lagi perkatakan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri terjadi di dalam hidupku. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman tambahan terakhir, Bapak Ibu Saudara, untuk informasi lebih lanjut mengenai kapan kita akan kembali mengadakan ibadah offline, Bapak Ibu Saudara dapat terus mengikuti perkembangannya di media sosial yang ada, atau Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor hotline kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita kembali di sini memuji, memuliakan nama Tuhan, masih di rumah saja. Pagi ini mari kita serahkan kembali ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Wow, masih di bulan Agustus, bulan yang penuh keceriaan buat kita semua, karena kita masih dalam bulan kita berulang tahun GBI Pondok Gede Plaza yang ke-23. Boleh sorakan. Biarlah buah roh yang ada dari Tuhan itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita, itu keluar di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah, kita akan deklarasikan DNA dan Mazmur 91 di dalam kehidupan kita. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, yaitu bertumbuh dan melayani. Mari kita deklarasikan Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat
kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Serahkan haleluya. Wow, katakan sebelah kanan kirimu, Yesus ajaib bagimu, Yesus ajaib bagiku. Woo! Ayo sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib. Here you go. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Oh, here we go. We together, we sing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tak berubah setiap hari. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah. Benar, kasih-Nya tak pernah berubah setiap hari. Oh, sebelum bumi berlalu, Yesusku, Yesus ajaib yang berkuasa. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus Dia ajaib yang berkuasa. Sebab Yesus saja. Musik memuji Tuhan. Ayo goyangkan badanmu ke kiri dan ke kanan sambil bertepuk tangan. Pujilah Tuhan. Ayo deklarasikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib. Here you go. Yesus ajaib berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dialah sumber sukacita kita. Yang percaya boleh katakan amin. Biarlah sukacita Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Ayo katakan, dalammu ku temukan, dalammu ku temukan sukacita. Takkan sanggup untuk berikan segala bebanmu.
dampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan jangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita samanya. Dialah sumber kekuatan dan sukacita pada setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Cita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Ayo sorakan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Oh ya Rabba syana rabo ya Rabba. Hira la 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 ya shani. Oh, kami bersatu hati Tuhan berdoa bersama-sama. Setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami bersatu hati berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Paniko Tuhan, dan para wakil yang ada Tuhan, beserta keluarga besar ya Tuhan. Tuhan mengurapi dengan urapan kasih-Mu, dengan urapan roh-Mu Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau terus proteksi dengan sempurna Tuhan, perlindungan daripada-Mu Tuhan atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Karayon 5 Pasem, wakil-wakil rayon yang ada Tuhan, Gembala Cabang GB Pondok Gede Plaza Burahel Tuhan, Gembala Ranting Pajo Pasilas, para wakil gembala yang ada Tuhan, para kabit-kabit yang ada, pengerja-pengerja yang ada, gembala-gembalaku, setiap kami Tuhan, Kau urapi dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan kesatuan daripada-Mu Tuhan, dengan urapan yang sama Tuhan daripada-Mu Tuhan, mengalir atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beserta dengan keluarga besar setiap kami Tuhan, Tuhan mengurapinya, Tuhan melindunginya, Tuhan menjagainya. Di dalam nama Yesus Bapak, kami bersatu hati juga Tuhan berdoa untuk Church of God, untuk GBI Tuhan, untuk Oral Roman University, untuk World Evangelical Alliance Tuhan. Kau memberkati setiap mereka Tuhan dengan urapan Pentakosta yang ketiga Tuhan, menjadi messenger-messenger-Mu Tuhan, menjadi pembawa-pembawa pesan-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Bapak, kami bersatu hati juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, damailah Indonesiaku. Ayo berkatakan, damailah Indonesiaku.
Bapak, Kau memberkati Tuhan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kau berkati Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan, para menteri, kabinet yang ada Tuhan, lembaga pemerintahan Tuhan, lembaga yudikatif, legislatif Tuhan, semuanya Tuhan, aparatur-aparatur pemerintahan yang ada Bapa. Kau memberkati Tuhan MPR, DPR Tuhan. Biarlah setiap mereka Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan, Tuhan berkati dengan urapan-Mu, dengan takut akan Tuhan, dan dengan hikmat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami satu hati juga berdoa Tuhan, membawa setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Mari jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bawa doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh dia laba ya syana nanamu, kiara laba ya raba laba 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 ya raba laba 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 syana laba ya raba. Bapak, biar ada terobosan Tuhan yang terjadi Tuhan atas umat-Mu Tuhan, yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami kesesakan, Tuhan berikan keringanan. Yang mengalami kesakitan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang mengalami kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami bersatu hati Tuhan berdoa juga Tuhan, bersama-sama ya Tuhan. Kau ada Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kau ada Tuhan bersama-sama dengan setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu mengalir atas setiap umat-Mu. Para suami yang bekerja, berwirausaha, ibu rumah tangga, ibu yang bekerja, anak-anak yang bersekolah, kuliah, bekerja, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Bapa. Tempat kami berlindung, tempat kami berharap, tidak ada yang lain. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau sedalamnya, Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, oh, dan kasih-Mu tak jauh. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sembah Dia. Engkau selalu bersamaku Tuhan, bersamaku Bapa. Kau selalu ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Pagi ini ada satu keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengirimkan malaikatnya selalu menyertai anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama dukung dalam ibadah penyerahan anak ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Di Ulangan 6 ayat 6 dan 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Anak-anak adalah miliknya Tuhan, satu titipan yang luar biasa dari Tuhan, dan biarlah Hendrik dan Marieta boleh memelihara, mengajarkan anak ini dimanapun berada. Seperti firman Tuhan tadi katakan, di rumah, di kamar, di perjalanan, di waktu main, di waktu kita bercakap-cakap, terus sampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga anak ini boleh menjadi alat Tuhan di masa-masa yang akan datang. Puji Tuhan. Hari ini seorang anak bernama Yehuda Gabriel, anak dari Bapak Hendrik Rubin Yulianto,
dan Ibu Marieta Aryani akan diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepada keluarga ini, dan juga Tuhan yang akan melihara, akan melindungi tiap langkah dan pertumbuhan anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan iman kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Perlindungan, penjagaan daripada Tuhan, malaikat Tuhan terus berkeliling sekelilingmu. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tuanya. Engkau berkati dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan, supaya mereka terus menjaga anaknya, melindungi, mengajarkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terus berikan kekuatan, kemampuan, berkat yang luar biasa untuk kedua orang tuanya, dan anakmu ini Tuhan akan bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan pemeliharaan daripada Tuhan, dan dijauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat apapun, roh-roh jahat apapun. Keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah terus ada padamu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini, bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me, anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing fall on me, anointing fall on me, anointing fall on me. Let the power of
adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersukacita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersukacita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu,
maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah
bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Oh dia bahkan nama ya oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang untuk kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakan nama ya rala bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih.
terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.